Jadi begini teman-teman ya, para trader-trader di sini, termasuk teman-teman yang sedang menonton, ini adalah reason kenapa King mengambil buy position tadi. Oke, reason ngambil buy position yang King lakukan. Sekarang King akan gunakan dua indikator sederhana. Satu di sini teman-teman bisa ngelihat RSI Divergence Indicator, dan yang satu lagi adalah MACD. Ya, ini nggak lain dan nggak bukan merupakan dua indikator sederhana ya. Dua indikator sederhana. Penjelasan apa itu RSI, penjelasan apa itu MACD, nanti King jelaskan. Teman-teman juga bisa baca sendiri sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah teman-teman akan mengetahui why atau the reasons why King itu entry. So, sebelum ini semua terbentuk, teman-teman hanya lihat bahwa pergerakan itu sempit. Ini kalau King turunkan ke M30, teman-teman akan melihat bahwa pergerakannya hanya sideways semata. Oke, ini sebelum dia breakout ya. Jadi trade sebelumnya itu King menggunakan basicnya seperti ini. Jadi di 2011 area paling bawahnya, which is the reasons kenapa King entry-nya itu adalah di area 2012 sampai 2010. Karena kalau 2011-nya break dan dia lanjut ke 2010, itu sudah manfaatkan untuk dia mengambil liquidity aja. Maksudnya seperti apa? Semisal candle drop ke 2011, which is kan harusnya kalau ini adalah support, dia rebound ya. Dia perlu rebound. Nih kayak kasih warna merah ya. Dia perlu rebound. Tapi ada nggak dia momen bisa ngambil liquidity lagi? Jadi dia turun lagi ke 2010 lebih seperti ini sebelum dia nanti melanjutkan peningkatannya. Ada kondisi seperti itu. Semisal seperti apa? Teman-teman bisa ngeliat satu di sini, di sini, di sini. Seandainya teman-teman membentuk supportnya seperti ini kan adalah pembentukan yang mengambil liquidity di bawahnya, ya. Nah, jadi itu reason pertama kenapa King entry buy-nya adalah buy high risk dengan kondisi 2012 sampai 2010. Tapi boleh ngambil di 2013, nothing to worry about. Ya, sudah. Nah, sekarang konsep selanjutnya adalah teman-teman sudah ketemu gambaran dari si XAUUSD-nya. Teman-teman ngelihat pergerakannya sempit sekali, teman-teman bisa ngelihat ya. Ini kalau teman-teman menempatkan hal yang sama seperti apa yang saya tempatkan, maka pergerakannya adalah seperti ini. Drop, naik, drop, naik. Nah, di sini drop dan dia naik. Ya. Ini maaf ya kalau gambarannya kurang begitu menarik ya. King coba agak sesuaikan aja lah biar teman-teman ngerasa masih eye catching. Kayak gini. Nah, ini kan gambaran sederhananya aja. Ini gambaran sederhananya aja ya. Yang apa yang King harapkan dari pergerakannya. Namun, teman-teman bisa ngelihat beberapa momentum dari RSI-nya. Jadi dari price ini teman-teman bisa mengetahui, oke, dia berarti resisten paling atasnya di 2017 dan support paling bawahnya di 2011. Teman-teman sekarang punya zona ya. Untuk sideways ini normalnya 2017, 2011, sorry. Nah, ini adalah zone sideways-nya yang dia sedang berupaya untuk break. Terus sekarang kita ngeliat dari MACD-nya ya. Di MACD-nya, ini sorry ya, kalau King menggunakan yang tidak premium ya. Nanti King akan subscribe kembali, jadi kita bisa nge-reply. Jadi teman-teman bisa ngeliat waktu sebelumnya. Nah, ini adalah kondisi sebelumnya ketika King entry terlebih dahulu di 2012, 2013. Teman-teman bisa ngeliat pergerakan dari RSI-nya itu menguat. Walaupun di sini dia stagnan. Bahkan ketika teman-teman tarik dari yang pergerakannya menguat, dia mengalami penurunan di area sebelah sini. Kan kalau misalnya nggak usah sejauh itulah, kita anggap dari sejauh ini aja. Walaupun dia nanti rebound lagi ke atas, ini kan dia mengalami penurunan. Sedangkan di sini mengalami peningkatan. Artinya ada apa? Artinya ada yang namanya divergence. Perbedaan antara price yang terbentuk dengan RSI indicator. Dan itu juga terbantu dengan pembentukan yang teman-teman lihat dari si MACD-nya. MACD-nya mau berupaya untuk golden cross dengan kembali ada peningkatan dari volume. So, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah ketika MACD-nya berhasil nge-cross, ketika RSI-nya menunjukkan kondisi yang jauh lebih kuat di atas 50, itu pertanda bahwa kekuatan dari XAUUSD itu akan mengalami peningkatan. Jadi kan kita sebenarnya nunggu momentum. Kapan sideways ini pecah? Kan itu yang kita tunggu. Kalau dia makin drop, dia pecah ke bawah, dan ketika dia naik ke atas, dia pecahnya, jadi dia breakout naik ke atas. Nah, reason sesimpel itu yang King dasarkan untuk menetapkan bahwa oke, kita bisa entry buy. Kenapa entry buy? Satu,
posisi mau golden cross itu jauh lebih signifikan dibandingkan dia masih melanjutkan penurunan, dan kondisi RSI-nya itu yang ingin mengebreak area 50 untuk naik ke overbought-nya jauh lebih signifikan juga. Begitu ya. Dan sekarang teman-teman lihat kondisinya saat ini, RSI-nya tuh jauh sudah lumayan signifikan peningkatannya dibandingkan teman-teman melihat harga yang sekarang terbentuk. Which is, kalau teman-teman lihat harga yang sekarang terbentuk, ini masih belum menunjukkan penguatan yang semestinya. Apakah bermasalah? Sebenarnya enggak. Oke, so apakah kita bisa buy sekarang? Nah, itu reason yang keduanya lagi ya. Tapi sebelum masuk apakah kita buying sekarang, teman-teman sudah paham dulu kenapa akhirnya King keluarkan sinyal 2013, 2012, 2010 ya. Dengan catatan bisa entry di 2013 itu boleh. Ya, ini sebenarnya untuk mengatasi agar kita masih dapat barang ya, biar kita nggak ketinggalan kereta. Dan kondisi sekarang dia breakout. Teman-teman lihat kondisi sekarang dia di 2018, sebelumnya dia juga nge-break ke 2019. Ini area di atasnya yang King pasang sebagai jaring ya, sebagai resistance selanjutnya. Teman-teman lihat saat ini kondisi seperti apa? Kondisi saat ini adalah XAUSD sudah nge-break area resisten minornya. Kita balikan ke H1. Dia sudah nge-break area resisten minornya. Ini hanya perlu momentum lagi sampai dia akan melanjutkan terus-menerus ke 2020-an ke atas. Ya, tapi apakah kita bisa entry buy? Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi entry on breakout. Intinya seperti itu, kita bisa buy on breakout. Masalahnya apa? Masalahnya adalah nanti akan muncul ya, beberapa news yang akan rilis. Sebenarnya agak cukup lama, dia di setengah 9 untuk ini waktu Indonesia Barat ya, GMT plus 7. Tapi ketika kita entry trade dan kita sudah mendekati waktu-waktu news, itu sebenarnya ada kondisi di mana kita perlu untuk menunggu terlebih dahulu sampai newsnya keluar. So, itulah reason kenapa King itu menggunakan yang namanya simple trade, RSI Divergence Indicator, MACD, dan juga entry buy di momen tersebut. So, kalau misalnya teman-teman nanti masih punya banyak pertanyaan, ini King akan potong videonya, masukkan ke dalam video pembelajaran di dalam YouTube. Teman-teman boleh berkomentar di sana, ataupun nanti teman-teman lanjut berkomentar di sini ya.